perkenalkan, aku Ajeng kali ini berkesempatan untuk nemenin kalian di beberapa menit ke depan. Setelah minggu kemarin kita kedatangan geng dari School for School, sekarang kita kedatangan seorang pengusaha muda nih guys, yang sebagai owner dari Capture It. Nah, halo Kak Bagas, boleh nih perkenalkan dirinya dulu. Oh ya, halo Ajeng. Halo. Perkenalin, nama gue Bagas Mufti. Biasanya teman-teman manggil Bagas sih. Sekarang lagi kuliah semester 6. Oh ya, kalau disebut sebagai pengusaha muda kayak terlalu gimana gitu ya. Bilang aja kayak apa sih, owner small business gitu lah. Karena kan masih belajar juga. Oke, merendah ya Bun. Gas, BTW gue tuh pengen apresiasi lo dulu. Lo tuh keren banget Gas, maksudnya lo tuh bisa ngebuka suatu usaha lo dengan brand nama lo sendiri yang lo rintis gitu lo dari kecil. Nah, sebelumnya nih gue pengen tahu gitu sih guys, kayak sebelum kita ngebahas lebih jauh, gue pengen tahu terkait kayak lo tuh sekarang kesibukannya lagi ngapain sih guys, dan boleh dong sharing tentang pengalaman lo kuliah online ini gimana? Kesibukan sekarang itu sih paling kuliah online sama ngurusin itu small business. Ya kuliah online paling gitu-gitu aja sih, lama-lama awal-awal seru tapi lama-lama bosen juga ya. Ya nggak sih, karena kita tuh sekarang kerjaannya tuh ya kayak gini nih, di Zoom via online semua, nggak bisa tatap muka. Ya, tapi lo tuh ngadepin hal itu kayak gimana guys? Maksudnya kayak lo let it flow aja atau lo yang sampai benar-benar dipusingin gitu? Santai aja kayak oh ya udah ya, ikutin apa yang ada sih. Sama banget. Buat pusing gitu. Sama banget sumpah. Gue tuh juga ngerasain kayak gitu kan, kayak apalagi sekarang tuh semuanya benar-benar online gitu, online base. Terus gue semester ini ngambil kuliah full SKS gitu kan, jadi tuh pusingnya berasa banget, apalagi di depan laptop semua. Nah, kayaknya tuh lebih baik kalau misalnya kita langsung ke topik pembicaraan aja dulu yuk. Gimana guys menurut lo? Boleh. Oke, langsung aja ya kita ngomongin tentang Capture It-nya nih. Kayak boleh nggak sih guys lu sharing ke kita gimana sih Capture It itu, dan apa sih Capture It, apa sih yang diperjualbelikan dan apa sih yang diperkenalkan oleh Capture It? Itu emang awalnya dulu gue cuman ngejual foto Polaroid gitu Jeng, makanya namanya Capture. Terus ternyata gue nggak expect kalau gue bakal bisa ngeluarin produk-produk lainnya kayak gitu. Nah terus produk gue sekarang ini cuman baru ada 2 sih, Polaroid sama yang kedua itu acrylic planner buat biasalah anak-anak sekolah, anak-anak kuliah gitu. Nah, berarti kalau kayak gitu bisa ditarik garis besar kalau misalnya Capture ini tuh ngejual tuh kayak esensial kampus kit gitu gak sih? Kayak ya kan, bener kan? Nah, kalau menurut gue tuh apa yang lo jual dan lo perkenalkan di sini tuh itu justru kayak zaman now banget gitu loh, kayak itu esensial yang emang kita butuhin gitu. BTW, gue tuh juga terinspirasi gitu guys, bikin ginian planner gitu, weekly planner, tapi ini gue emang gue ada itu kan kayak akrilik gitu, terus gue bikin aja sendiri. Nah, itu gue motivasinya dari lo. Nah, ya udah akhirnya gue bikin kayak gitu. Nah, terus gue pengen nanya nih, kayak apa sih yang sebenarnya yang memotivasi lo akhirnya lo tuh terjun untuk ngejualin si foto Polaroid itu dan juga esensial kampusnya itu, kayak yang jadi motivasi lo, akhirnya kayaknya ini menarik nih untuk dijual, itu kenapa mas? Oh ya, sebenarnya ini bukan bisnis pertama kali sih, sebelumnya juga pernah, cuman kayak grow-nya tuh nggak bagus gitu, akhirnya udahan, terus akhirnya bikin ini sendirian. Awalnya gara-gara gue emang suka ngeprint foto gitu kan, foto gue, foto teman-teman gue kayak gitu, terus gue pajang-pajang di kamar ataupun di tembok kayak gitu. Terus waktu itu gue pernah ke suatu mall, lagi ada pameran gitu kan, oh ternyata brand ini nih punya printer khusus gitu loh. Oh ya udah, mulai dari situ gue riset tuh, kayak cari tahu kayak gimana sih sistem penggunaan si alat itu, si printer itu, terus kertasnya itu apa kayak gitu. Terus akhirnya ya udah gue mulai coba. Awalnya gue buat ngeprint foto gue sendiri, maksudnya foto-foto pribadi gitu ya, foto sama teman gitu kan. Terus lama-lama oh ya kenapa nggak buat jualan buat bisnis gitu kan, kayak lumayan juga buat penghasilan lah, buat nambah-nambah gitu. Terus kalau untuk yang planner itu sama sih, itu gue apa ya, gue tuh idenya tuh dari diri gue sendiri, karena gue tuh suka bikin jurnal gitu kan. Gue suka tulis di jurnal, bikin handlettering kayak gitu-gitu. Terus gue lihat, nggak sengaja ngelihat di
Pinterest, oh ternyata di luar negeri udah ada produk kayak gini, dan itu masih simple gitu kan. Terus gue coba kayak cari tahu akriliknya kayak gimana, sistem ngeprintnya kayak gimana, kayak gitu sih. Terus akhirnya ya udah gue mulai memproduksi itu. Tadi kan lo sempat ngomong tuh kayak sebenarnya Capture It ini tuh bukan bisnis pertama lo. Nah, itu tuh kan pasti ada strugglingnya nggak sih guys? Kayak makanya tadi lo bilang kayak yang pertama bisnis awal tuh nggak jalan, makanya nggak dilanjutin. Terus akhirnya bergerak ke Capture It. Nah justru di Capture It tuh lo bisa lebih growing gitu kan? Kayak dari followers lo aja tuh itu lumayan banget guys, 3.000-an lebih, hampir 4.000. Ya nggak sih? Itu karena gue tahu banget susahnya naikin followers Instagram tuh, gue ngerti banget susahnya. Nah itu gimana sih caranya lo tuh bisa naikin followers Instagram bisnis lo, which is lo kan mulai bisnis kan dari Instagram. Bisnis Instagram itu starting point-nya adalah followers-nya kan. Nah itu gimana caranya lo bisa naikin si followers-nya itu, nah terus gimana sih strategi marketing lo biar brand lo ini tuh bisa dikenal sama orang-orang? Iya bener banget sih, followers itu menurut gua angka yang penting loh buat small business yang baru ngerintis gitu, karena orang, ya gua pribadi bakal beli di online shop yang followersnya bakal memberi gue kepercayaan gitu loh. Nah mungkin ngomong-ngomong strategi marketing, gue juga lagi kuliah marketing, makanya gue nggak pro banget ya, gue nggak mau ngasih tahu apa sih ilmu apa gitu. Mungkin gue bakal ceritain tentang pengalaman gue aja yang pernah gue terapin di bisnis gue sendiri, karena gue doing by learning juga. Paling yang jadi fokus gue itu ke social media marketing sih, karena dilihat dari pasarnya brand gue sendiri itu anak-anak sekolah, anak-anak kuliah, di mana si mereka itu lebih aktif main di Instagram, lebih aktif main di TikTok dan sosial media. Makanya tuh gue tuh ngelakuin PP kayak endorsement sama selebgram, endorsement sama seleb TikTok, ataupun gue ngelakuin Instagram ads kayak gitu. Nah, kan kadang tuh kita kadang nih ya pengusaha-pengusaha kecil, termasuk gue gitu kan, ada usaha kecil-kecilan, rada minder gitu guys untuk bisa nge-endorse orang, apalagi influencer yang punya followers gitu. Nah, lu ada tips nggak guys gimana caranya kita bisa nggak minder untuk nge-reach si influencernya itu, dan kira-kira range harga influencernya tuh berapa sih guys untuk bisa di-endorse? Itu mungkin lo mau berbagi cerita gitu. Kalau buat endorsement mungkin balik lagi sih disesuaikan sama budgeting, sama budget yang bisnis kita punya nih. Jangan modalnya minim tapi kita pengennya endorse ke influencer yang udah expert, yang udah tinggi, yang biayanya mahal kayak gitu. Menurut gua tips gua tuh pertama kita harus cari tahu dulu nih pasar kita tuh siapa. Kayak misalnya pasar Capture It itu yang tadi gue bilang anak muda terus anak SMA, anak kuliah gitu kan. Nah itu gue lihat cari selebgram yang rata-rata followersnya itu anak-anak muda. Jangan produk lo buat anak muda tapi lo nge-endorsement ke influencer yang rata-rata followersnya ibu-ibu. Itu kan kayak nggak masuk gitu loh. Ibu-ibu ngapain beli acrylic planner ya kan. Kalau range harga beragam sih Jeng, disesuaikan sama market kita aja. Kan sekarang ada tuh kayak selebgram yang studygram gitu, tahu nggak? Ya studygram yang suka bikin jurnal kayak gitu. Nah itu kalau misalnya produk gue acrylic planner, gue bisa masuk pasarnya mereka juga kan, pasar kita jadinya sama, sehingga kayak kemungkinan followers mereka untuk beli atau follow ke Instagram gue jadi lebih tinggi kayak gitu. Berarti balik lagi ya, kayak mengenai kita tuh harus paham dulu nih pasarnya kita apa, maksudnya kayak pasarnya si Capture It-nya itu untuk apa, yang dijualnya untuk apa, terus target marketingnya tuh juga harus disesuaiin gitu ya guys. Iya benar. Jadi jangan sampai kayak apa yang kita bawa itu malah nggak sesuai sama nanti image-nya. Itu terkait sama itu nggak sih guys? Branding. Iya, brand image ya nggak sih? Branding ke itu ngaruh banget sih. Bener-bener ngaruh kok ke situ. Nah kalau lo sendiri tuh ngebangun brand image-nya tuh yang kayak gimana sih guys? Kalau branding buat Capture It sendiri, gue tuh pengennya ya emang buat anak muda sih, karena secara yang gue lihat ya dari pembeli gue tuh banyak banget yang order tuh anak muda.
dia ngeprint foto sama pacarnya, ngeprint foto sama sahabat-sahabatnya, kayak gitu sih. Kayak ya udah pokoknya produk gue ini millennials banget. Nah gimana caranya juga konten gue tuh lebih millennials, lebih gampang diterima sama mereka kayak gitu. Entah itu dari video-video gue yang estetik, sekarang estetik kan lagi kayak happening banget, apa-apa serba estetik kayak gitu loh. Terus tema-tema monokrom ya nggak sih, lagi banyak banget orang kayak sukain. Simple minimalis gitu kan. Iya benar setuju banget gue. Nah kalau dari lo sendiri nih, kan gue ngeliat nih ya IG-nya Capture It itu setiap hari pasti ada aja update-annya guys, baik di Instagram Story atau feeds atau di highlight, maksudnya tuh rame gitu, lu tuh bisa ningkatin vibes-nya itu. Nah, lu ada nggak sih guys cara atau tips and trick yang bisa lo kasih pengalaman gitu kan? Bagaimana caranya bikin konten tuh yang kreatif dan cara nentuin produk penjualan tuh yang menurut lo bikin penonton tuh penasaran dan kayak pengen kayaknya seru nih untuk gue beli. Contohnya aja kayak gue tuh terinspirasi dari lo untuk bikin weekly planner dalam akrilik gitu. Itu gimana guys caranya? Nah, cara bikin konten yang menarik gitu ya, pertama ya, kalau kita mau jualan nih konsepnya dalam konten jualan mungkin ya, kita harus tahu dulu sih produk kita itu apa. Kita harus mainin juga nih di warna, di visual. Jangan sampai kita ngejual produk makanan tapi misalnya warnanya hitam atau kayak yang nggak nyambung gitu kan. Jadi kan sekarang tuh ada namanya kayak psikologi warna gitu kan. Jadi warna itu memainkan si perannya buat audiens untuk membeli gitu kan. Nah kalau konten gue sesuaiin juga sih sama produk. Misalnya nih produk gue Polaroid, produk gue weekly planner. Jangan sampai konten yang gue kasih itu keluar jauh dari produk yang gue jual. Kan nggak mungkin konten yang gue sajikan misalnya kayak rekomendasi film bioskop 2021, itu kan kayak mungkin terlalu jauh, bagus tapi terlalu jauh sih, maksudnya nggak ada hubungan sama produk gue. Nah kontennya itu biasanya tuh kita harus ngasih pesan tersendiri di konten itu. Gimana caranya secara nggak langsung konten itu mengajak audiens atau yang ngelihat itu supaya tertarik sama produk kita, yang akhirnya menimbulkan rasa aduh tertarik nih jadi pengen beli. Kayak misalnya nih produk Polaroid, gue kasih konten tips merawat Polaroid. Nah itu kan masih make sense ya, masih nyambung. Emang bener juga Polaroid itu harus dirawat, kayak nggak boleh kena gesekan kayak gitu-gitu. Nah itu yang bermanfaatnya. Ataupun misalnya kayak tips juga menjaga acrylic planner supaya nggak baret, nah kayak gitu-gitu. Terus tips buat room decor. Nah room decor ini juga lagi happening banget nih sekarang. Polaroid juga bisa jadiin room decor, acrylic planner juga bisa jadi room decor. Nah jadi kayak rekomendasi aja sih kayak gitu. Dan dilihat juga sama produk yang kita jual, jangan sampai nyebrang jauh juga. Dan jangan lupa kasih pesan tersembunyi juga di konten itu supaya audiens juga tahu oh ya ternyata produk ini worth to buy gitu loh. Oke, keren banget. Nah berarti itu kalau gue lihat, berarti kalau misalnya kita ngejual suatu produk apalagi di media online, jadi itu kita kayak nggak harus yang benar-benar jualan mulu nggak sih guys? Jadi kita tuh juga harus ngasih feedback ke mereka gitu loh, kayak ngasih pesan apa yang bisa mereka juga terima. Jadi kita juga nggak cuman narikin duit mereka lah gitu kasarnya untuk kita dapetin profit, tapi kita juga ngasih pesan, ngasih masukan ke mereka biar mereka tuh juga lebih kayak ngerasa oh gue dipeduliin gitu nggak sih guys? Ya benar-benar, makanya Capture It itu ada segmen caption namanya, yaitu Capture It Information. Gue bakal kayak ngasih tahu info-info tentang produk gue, kayak tips and trick gitu-gitu sih. Jadi jangan terlalu jualan banget. Benar, setuju banget ya. Nah, kalau dari lo ngejalanin konten yang itu Capture It Information, itu engagement dari followers lo tuh gimana guys? Mereka excited apa gimana? Sejauh ini lumayan sih, kan kalau kan gue bisa ngelihat trafficnya tuh, insight-nya. Banyak juga yang kayak tombol save-nya itu jadi naik kayak gitu-gitu sih. Terus banyak juga yang kayak balas instastory-nya kayak makasih apa sih ini bermanfaat banget bla 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 kayak gitu sih. Tuh temen tuh Hemo People, boleh nih dicatat omongannya dari Bagas. Kalau kita tuh dalam berjualan gak harus jualan terus guys, tapi kita juga perlu kasih pesan, kasih feedback ke mereka biar jualan kamu atau bisnis kamu pun jadi semakin berkembang. Nah, ngomongin tentang perkembangan suatu small business, kita pengen deh, gue tuh pengen tahu banget ya guys, kayak
kesulitan lo untuk ngebangun Capture It ini, atau kesulitan lo ngebangun bisnis online baik yang sebelumnya ataupun di Capture It ini tuh gimana sih guys, dan gimana cara lo untuk ngadepin kesulitan-kesulitan itu biar lo bisa dealing with that situation gitu. Kesulitan pertama gue sih, gue nggak punya seseorang buat maksudnya kayak partner gitu ya, partner bisnis gitu, bukan partner hidup, kayak partner bisnis yang buat gue ngobrol kayak misalnya desain ini oke nggak sih, konten ini oke nggak sih. Gue nggak punya tempat untuk bertanya hal itu, sedangkan dulu gue waktu bareng teman gue punya dia gitu loh, ini bagusnya sih, ini cocoknya sih. Nah kayak gitu sih mungkin kesulitan yang pertama buat gue, karena gue masih sendiri, gue belum punya tim, jadi masih kayak kadang gue suka konten ini bermanfaat nggak ya, konten ini alay gak sih, konten ini seru gak sih, kayak gitu loh. Terus kesulitan kedua, ini kesulitan banget sih yang kedua nih, jarang banget gak sih cowok yang punya bisnis di maksudnya bidang kreatif gitu loh. Rata-rata kayak cowok apa sih, pakaian, kaos kaki. Kesulitan buat gue tuh gue nggak bisa bikin konten yang pakai suara gue. Jadi kayak misalnya nih gue ngasih info detail tentang produk gue nih, gue nggak bisa kayak pakai suara gue gitu loh, karena pasti followers gue, apalagi followers Capture It itu rata-rata cewek, dia bakal aneh nggak sih udah ngeliat video yang estetik udah bagus nih tapi suaranya cowok, ya kan? Benar sih, soalnya kan kalau misalnya hal-hal tentang produksi itu kan masyarakat kita tuh udah terbentuk yang produksi itu perempuan gitu kan. Tapi sebenarnya ya itu justru yang bikin gue tuh tertarik untuk joinin lo di sini gitu loh guys, kayak lo tuh bisa keluar dari your comfort zone gitu, terus untuk memproduksi sesuatu yang kayak di masyarakat kita tuh nggak gitu maksudnya. Dan lo tuh bisa, menurut gue itu kayak keren sih, justru keren malah. Walaupun emang banyaknya mungkin banyak bakal beli itu perempuan, tapi lo bisa dealing dengan kesulitan itu, menurut gue itu juga bagus. Nah, berbicara tentang kesulitan juga nih, tadi kan lo sempat mention kalau misalnya di bisnis lo yang pertama itu lo tuh punya partner gitu, tapi kan tadi lo sempat bilang kalau di bisnis pertama itu malah justru nggak jalan. Nah itu kalau menurut lo partner dalam suatu bisnis itu tuh jadinya penting atau enggak guys? Penting banget sih menurut gue, penting ya, karena sendirian juga susah, tapi kalau bareng partner ya harus cari partner yang benar-benar satu pikiran sama kita, satu tujuan sama kita kayak gitu, dan itu nggak gampang gitu loh. Jadi jangan sampai misalnya partner kita udah semangat tapi kitanya enggak kayak gitu. Jangan sampai juga, jangan sampai ada perasaan kok gue kerja mulu dia enggak gitu. Pokoknya jangan sampai kayak gitu sih. Jadi emang cukup sulit kalau partner, maksudnya kalau punya partner juga cukup sulit ya, harus kayak seleksi banget gitu sih. Benar-benar peran nantinya. Nah kalau dari lo sendiri nih, setelah dengan adanya kesulitan-kesulitan yang lo hadapin untuk bikin brand dari Capture It ini, ada nggak sih guys masukan atau saran buat kita semua nih, buat para Hemo People yang menyaksikan sekarang, untuk gimana sih cara kita menentukan produk untuk bisa kita jual atau kita bisnisin, dan kita bagaimana caranya keluar dari kesulitan dari bisnis online itu? Kalau menurut pengalaman gue sih ya, jual apa yang kita sukain sih. Karena dengan apa yang kita sukain, kita bakal lebih tahu banyak tentang produk itu. Kayak misalnya gue tadi awalnya suka cetak foto gue sendiri kan. Nah gue jadi tahu nih kalau foto yang bagus itu gimana, filternya itu apa. Jadi kayak lu lebih tahu lah, kayak misalnya juga orang yang mau jualan kue, dia pasti kan misalnya orang yang suka kue atau suka makan gitulah misalnya, dia pasti bakal lebih tahu tentang makanan tersebut, tentang ingredientsnya, tentang bahan-bahannya, dia bakal lebih tahu. Jadi bayangin aja kalau misalnya orang yang nggak suka masak misalnya, tapi dia pengen bikin sendiri si brand masak itu, dia nggak tahu apa-apa tentang bumbunya, dia nggak tahu apa-apa tentang resepnya, itu kan bakal susah. Jadi menurut gue baiknya itu jual apa yang kita suka juga, kayak hobi kita kayak gitu. Kalau saran gue yang pertama itu ada kemauan dan ada niat. Karena kemauan aja nggak cukup, karena niat aja nggak cukup. Kalau misalnya lu punya kemauan, jangan sampai lu bisnis ini
gara-gara ikut-ikutan sama temen, lu ngeliat temen lo jualan baju, oke nih omsetnya segini-segini, terus lu langsung buka bisnis baju yang sama kayak gitu atau bisnis lain lah. Pokoknya lu gara-gara ngeliat temen lu banyak yang punya bisnis banyak duit terus jadi ikut-ikutan, itu jangan sampai. Makanya itu harus niatin sama niat itu nggak cuma dalam hati ya, niat itu kayak ya lu niat gitu loh, ngerti gak? Lu persiapin segala halnya, produksinya, tim lu, ataupun budgeting lu, kayak gitu-gitulah pokoknya. Terus saran gue yang kedua mungkin konsisten ya. Karena gue lihat banget nih banyak teman-teman gue sendiri yang punya bisnis tapi mereka nggak konsisten. Mereka punya bisnis misalnya oke, seminggu 2 minggu dia jalan, tapi ketika ada 3, 4, 5 bahkan seminggu nggak ada orderan, dia langsung udahan, dia langsung nyerah gitulah ibaratnya. Itu menurut gue wajar sih, lu nggak ada orderan, lu sepi orderan itu wajar banget, apalagi buat gue kayak small business ini itu wajar banget. Jadi jangan pernah menyerah, makanya itu harus konsisten. Terus yang ketiga, ini juga nggak kalah penting, budgeting sih. Yang pertama, lu jangan campurin uang bisnis sama uang pribadi, itu bahaya banget. Totonya lu ngerasa rekening gue kok banyak nih, ada sekian juta, terus lu belanja, totonya itu duit bisnis. Itu kan jangan sampai banget. Terus harus budgeting juga, budgeting untuk promosi, untuk produksi, untuk bayar tim lo kayak gitu-gitu. Itu harus termanage dengan baik sih. Waduh, keren banget sumpah. Lu ngomongin tadi tentang teman-teman lo yang gak jalan, itu kayak gue deh termasuknya. Karena jujur gue tuh emang rada kurang konsisten gitu loh kalau ngejalanin bisnis. Karena gimana ya, mood-moodan gitu loh, gue selalu membawa mood gue dalam setiap situasi, jadinya rada susah gitu buat diri gue. Tapi thank you banget guys, lu udah ngasih gue saran kayak gitu untuk Hemo People dan gue tentunya kayak gitu. Oke, teman-teman dari Hemo People, dari penjelasan Bagas kita bisa menarik kesimpulan kalau misalnya walaupun sesulit apapun yang ada di kehidupan kita tuh harus tetap semangat guys, dan gak boleh kita nyerah ya. Nah terus karena kesulitan itu tuh sebenarnya bikin kita belajar gimana caranya untuk bisa jadi lebih baik di kedepannya. Kita harus belajar memahami bagaimana pasar itu sendiri, menjalankan bisnis dengan segala promosi dan teknis penjualan kayak gitu. Terus kita juga harus memikirkan solusi di saat dihadapkan dengan kesulitan dan belajar untuk bisa tetap tenang biar apa yang kita kerjakan untuk mengatasi suatu kesalahan itu atau kesulitan itu tuh bisa jadi lebih clear ya nggak sih? Soalnya kalau misalnya kita ngerjain sesuatunya itu panik, itu justrunya malah jadinya nggak baik. Nah, kalau dari lo sendiri ada nih nggak guys closing statement biar jadi inspirasi bagi Hemo People yang lagi ngasih ide? Apa ya? Gue cuma pengen kasih tahu doang sih, apa yang tadi gue ucapkan itu berdasarkan pengalaman gue aja ya. Maksudnya gue bukan expert yang dalam bisnisan gitu, gue juga sambil belajar. Yang tadi gue bilang, kita harus punya niat, punya kemauan, jangan cuma ikut-ikutan, terus harus konsisten. Seminggu 2 minggu gak ada orderan itu it's okay, cari tahu apa yang kurang. Oh, kita kurang di promosi, kita kurang variasi produk, kita harus kayak gitu, harus lakuin kayak gitu. Terus sama budgeting jangan lupa. Udah sih itu aja. Tetap semangat. Nah, tetap semangat itu yang paling penting. Oke, seru juga ya Hemo People, ternyata seru cerita-cerita dari Kak Bagas ini sebagai owner dari Capture It. Nah, di penghujung video ini banyak banget ya cerita dan pengalaman pelajaran yang bisa kita ambil dan bisa kita note dari obrolan kita bersama Bagas, sang owner Capture It. Gue sendiri tuh akhirnya jadi tahu nih gimana caranya untuk kita bisa memahami pasar, untuk kita membangun bisnis. Kita memahami apa sih yang dibutuhin kayak gitu. Nah, kalau dari Hemo People sendiri gimana nih? Banyak banget pelajaran yang bisa Hemo People ambil tentunya, apalagi yang mau nyoba merintis usaha di bidang kreatif. Sebelumnya gue mau terima kasih dulu nih sama Bagas udah menyempatkan waktu dan di tengah-tengah kesibukannya itu. Semoga obrolan kita kali ini tuh bisa menginspirasi Hemo Peoples yang dengerin Basa Nggak Basi di episode 3 kali ini. Harus banget nonton sih. Parah ya. Oke, aku Ajeng Berliana, host Basa Nggak Basi episode 3, mencari celah kebutuhan pasar di zaman now, bersama Bagas, pamit undur diri. See you guys on
Basa nggak basi episode selanjutnya. Dadah!